sini dia seolah-olah dilulukan kayak orang yang banyak ilmunya gitu loh. Nah, siapapun kalau anak orang sumbernya nggak bisa. Anak orang. Nah, iya dong. Anak Apa orang fitnah kita itu? Apa fitnah? Kalau kita kan nggak fitnah, memang dia anak orang. Titik. Tanggung jawab. Bible sendiri yang nyatakan beliau tidak pernah diperlakukan sebagai Tuhan. Kenapa harus maksa-maksa yang di luar Bible? Harus memperlakukan dia sebagai Tuhan. Itu dia. Dibilangnya kita yang maksa. Berarti kan gara-garanya sebetulnya permasalahannya ada di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu. Karena di sana si Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah yang daripadanya kita berada, dan hanya satu Tuhan saja yang baginya kita hidup. Nah, itu awalnya itu. Jadi pertanyaannya, Kristen ini mau ikut Yesus apa mau ikut Paulus? Ikut Belanda, ikut penjajah. Itu artinya Umi, Paulus itu memposisikan Allah itu Maha Tuhan, sedangkan Yesus itu Tuhan. Karena artinya masih ada yang di atas Tuhan, yaitu Allah. Nah, kalau Tuhan Allah itu di atasnya Tuhan, maka di atasnya Tuhan apa? Maha Tuhan. Nah, sebetulnya sih kalau jadi kalau dengar dari bentar Bang Sera. Kalau kita dengar dari orang-orang Katolik ya, sebetulnya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu Paulus itu bukan Tuhan yang dimaksud, tapi Tuan. Kalau menurut orang Katolik. Iya, Tuan. Nah, berarti Lai yang tersangka utama biang kerok itu Mi, pelintir-pelintir ditambahkan disusupi huruf H. Makanya coba kalau mau tahu. Itu makanya makanya umat gereja itu gugat Lai aja, jangan kita yang dimusuhin. Gimana sih? Iya, betul. Setuju. Iya, masa sih ditambah-tambahin huruf H? Iya. Enggak, mereka kan alibinya apa? Karena mengambil dari kata ini, dari kata yang diambil dari bahasa Melayu. Kalau orang Melayu, ya jangan disamakan dong. LAI itu kan lembaga Alkibul Indonesia kan, bukan Alkibul Melayu, ya kan? Ambillah dari bahasa Indonesia, kan enggak ada yang baku. Yus Badudu sudah menetapkan ejaan bahasa Indonesia. Jadi karena ini dunia maya, Mi. Bentar Bang Sera, bentar. Jadi Yus Badudu sudah menetapkan ejaan bahasa yang disempurnakan itu kan. Sekarang kalau kata Tuhan dengan Tuan ya pengertiannya jauh dari tanah ke langit gitu kan. Walaupun hanya disisipi kata H di tengah. Satu kata di tengah itulah yang membuat perbedaannya jauh. Kalau Tuhan itu disematkan seharusnya untuk Sang Pencipta, Tuhan disematkan untuk jenisnya manusia. Kan tidak bisa kita, misalkan Tuan Sera, nggak mungkin Bang Sera ini jadi Tuhan, kan gitu. Aku pun marah lah. Gini Romeo Sera. Ini Bang Romeo, siapa itu yang pernah bilang ya, Billy atau siapa ya, Erben, yang dia bilang katanya dia mau meng-apple to apple kan katanya dengan kita bernama Al-Quran yang kosakata Arab itu yang didapal yang sama tapi menggunakan pengertian berbeda, yang kisah Nabiullah Yusuf ya. Rab ya, karena di situ katanya kosakatanya secara tekstual itu letterletnya itu sama, tapi kok ditafsirkan diterjemahkan kok jadi lain. Nah, dia bilang disitulah asal muasal juga lahir ada kosakata Tuhan dan Tuhan. Saya bilang di mana di dalam Bible ada kosakata Arab dalam dua pengertian yang berbeda? Enggak ada. Dapat dari mana? Menyambung ke situ. Pertanyaannya, dan di dalam Bible ada itu Umi yang di kosakata Arab yang di Al-Quran itu sebenarnya tidak tepat kalau disebut itu Tuhan, karena kalau dia merujuk kepada majikan atau atasan atau bos, itu bukan hanya yang berjenis kelamin laki-laki ya, termasuk istri daripada majikannya Nabiullah Yusuf yaitu Sulaikha, itu juga masuk robnya Yusuf ya, masuk robnya, masuk majikannya, masuk bosnya, atasannya, bukan hanya yang laki-laki tapi yang perempuan juga istrinya gitu. Nah, sebenarnya
tidak ada kaitan Rob itu dengan gender yang disebut tuan, nyonya, apa nona. Nah, seharusnya ditafsir, ditranslate itu dengan kata pengayom, ya. Pengayom sebenarnya karena dia yang menjamin kebutuhan akan sandang, pangan, papan, termasuk menjamin keamanan atau safety ya daripada Nabiullah Yusuf gitu. Enggak, masalahnya begini. Ini kan pada saat kita mentafsirkan Al-Quran itu ada 14 cabang ilmu gitu yang dipakai kan. Apakah Bible menggunakan itu enggak? Bible menggunakan ilmu mantik enggak? Bible menggunakan ilmu nahwu syaraf enggak? Bible menggunakan gramatikal enggak? Kan enggak. Makanya mereka mau, contohnya gini, sebetulnya model si Herdi atau siapapun bawa hadis baik itu Al-Quran juga. Ya kita tanya, kalian mengimani tidak? Kalau misalkan mereka mengatakan tidak, buat apa kita berbusa-busa menjelaskan? Betul. Ibarat gini, kan Umi selalu menganalogikan gini, kita mau perang nih, kita udah siap dengan laras panjang yang udah nempel di kepala mereka. Mereka masih melawan kita dengan pistol air gitu loh. Mereka masih melawan kita dengan senjata yang mereka sendiri tidak percaya bahwa senjata itu bakal bisa mematikan lawan, kan begitu. Makanya Umi tuh kadang-kadang si Herdi itu lagi debat dimanapun, Umi masuk dia kabur, Umi masuk dia kabur. Maka Umi akan bawa ke sana. Dikasih Bible aja Umi. Bible kan senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Iya benar. Enggak, kalau dia masih ngotot dia bawa hadis. Senjata makan Tuhan. Kita tinggal tanya ini loh. Tinggal tanya, Herdi, lu selalu kemana-mana bawa hadis. Nah, lu sendiri percaya nggak dengan hadis itu? Ya pasti dia akan menjawab tidak percaya. Karena kalau dia percaya dia sudah muslim gitu kan. Punya hadis, dia kan nggak mau bilang muslim. Artinya kalau lu nggak percaya bawa senjata buat nyerang muslim, buat apa kita berbusa-busa ngejelasin? Karena sampai kiamat pun dia nggak bakalan percaya, capek-capek buang-buang energi. Dia bunuh diri gitu loh kalau bawa hadis. Coba kalau gini, kalau misalkan umpamanya dia percaya, lu paham dengan hadis, silakan baca hadisnya dengan menggunakan original text. Ya kan, paling kan mereka modelnya hadis terjemahan. Nah, jangankan jadi ada yang ngaku Nabi lah. Mereka itu kadang-kadang dengan songongnya mengkritik Al-Quran, mengkritik hadis. Pertanyaannya gini dok, ya apa sih yang mau mereka kritik? Baca aja nggak bisa, terus mau sosokan kritik. Ini ibarat yang belum bisa baca, dia mau mengkritik tesis kedokteran. Bener nggak? Nah, makanya saya bilang Umi, yang bisa mengkritik, yang bisa menyerang Bible itu saya. Kenapa? Karena saya pakar Bible. Saya Bible berjalan dan hidup. Nah, sayalah yang bisa memutar balikan isi daripada Bible kalau saya mau. Betul. Karena saya pakarnya. Nah, kalian ngapain juga bisa mengaku-ngaku menyerang Al-Quran, baca aja nggak tahu. Huruf hijaiyah aja. Sebetulnya gini Bun, kalau berbicara masalah siapa yang hafal Bible, sebelum Bunda Adiani masuk ke dunia debat saja, kita udah banyak yang hafal Bible itu. Kita ini dari dulu disebut Bible berjalan, Ustadz Sugi, Umi, Bang Zuma, gitu ya. Jadi bukan itu inti dari untuk menjawab dia itu, karena mereka kadang-kadang kan, ya kamu aja pakai Bible, kenapa saya dilarang pakai hadis? Ya intinya kita jatuhin lagi ke hadis. Ya kamu sekarang menggunakan senjata hadis atau ayat Al-Quran menyerang keislaman, kamu percaya enggak? Kalau nih dengar nih. Ke saya dia ujungnya bilangnya saya maksa. Nah, ke sini arahnya. Nah, kamu maksa katanya. Dia yang maksa. Dia kalau tidak mereka kalau mereka nggak bisa baca Al-Quran terus mau mengkritik Al-Quran, maksa nggak itu? Itu dia. Buat peraturan yang langgar ke kanan Umi. Kalau saya sih Umi, kalau saya sih Umi tidak perlu ribet menafsir, sok-sokan menafsir, menerjemahkan Bible. Karena Bible itu, PLPB itu asli berbahasa Indonesia, meskipun memang kacau balau sih. Karena
Kosakatanya itu jauh daripada jauh, maha jauh dari yang disebut kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Masa ada Bapak huruf besar huruf kecil jadi lain? Masa Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf besar huruf kecil huruf besar awal kata huruf kecil awal kata jadi lain? Huruf besar huruf kecil lain, anak huruf besar huruf kecil lain. Sejak saya PAUD, sejak saya PAUD sampai sekarang bahasa Indonesia nggak pernah seperti itu. Itu bahasa Indonesia pun diperkosa oleh Bible. Kemarin itu ada yang namanya si Bible Fact, kan debat sama Umi di roomnya siapa? Dia bawa-bawa kayak begitu. Ya kalau kan di dalam Bible ada Tuhan huruf kapital semua. Itu aturan dari mana? Siapa yang menerapkan itu? Apakah Yesus menerapkan demikian? Tuhan huruf besar huruf kecil? Nggak ada. Dari mana kamu mengatakan kalau Tuhan kapital semua itu adalah Allah Bapa? Dari mana kamu mengatakan Tuhan yang kayaknya depan dunia avatar Rumi? Avatar Rumi. Dari Metaverse. Dari mana kamu mengatakan kalau huruf kecil semua itu adalah ilah-ilah yang lain atau berhala? Standarisasi dari mana kamu? Apakah Yesus mengatakan demikian, mengajarkan demikian? Kan enggak. Makanya Mi kalau lagi malas debat bilang aja, aku anak orang bukan, langsung aja. Enggak, Umi tuh heran nih sama Bang Sera. Umi heran sama Bang Sera. Dia kalau di Zoom itu nggak pernah bunyi, diem aja gitu kan. Tapi begitu masuk di sini, waduh, dia kalau ngamuk udah. Itu si Billy itu pamer dungu pamungkasnya itu ini. Tuhan bisa jadi manusia enggak? Tuhan kuasa jadi manusia enggak? Nah, itu tuh si Billy tuh. Terus saya kapan dia jadi manusia tuh kapan gitu aja. Iya, terus saya bilang, kamu membuat statement seperti itu dasarmu apa? Kau baca apa? Baca Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Tripitaka Weda, Panggilan Maha Guru Konghucu, Alkitab bernama Al-Quran. Di mana tertulis Tuhan tidak bisa jadi manusia? Nah, kalau nggak ada seperti itu, maka apa dasarmu menyampaikan itu? Itu artinya kamu memamerkan, bukan bertanya, pamer kedunguan, pamer ketidaktahuan, kejahiliaan. Nggak ada dasar, nggak ada data, bacot doang. Ngajak berantem kalau sama aku. Si Billy itu yang ngajarin Bible-nya aja aku loh. Si Billy Lin itu orang nggak tahu apa-apa. Dia kalau lagi nge-grab masuk ke dulu belum pakai Zoom, masih FCC. Dia sambil nge-grab masuk ke Zoom. Umi yang ajarin dia Bible, Billy nih ayatnya ini, catat ya. Kalau ditanya ini jawabnya ayatnya ini. Kamu tinggal hafalin itu. Tadinya si Billy Lin itu bukan penghujat loh. Setelah dia dikapalkan dengan yang namanya si Haleluya yang penghujat, baru dia ikut-ikutan menghujat. Dulunya enggak. Betul. Dia mau belajar loh dulunya. Penyakit menular. Iya. Umi aktif medsos mulai kapan, Umi? Aktif medsos sejak Facebook. Umi aktif medsos sejak kapan? Dari 89. 89. Wow. Waktu pertama ada Facebook aja. Itu kan udah ada debatin tas agama. Iya. Tahun 89. Ya. Waktu zamannya perang sama Fight Freedom Indonesia. Kalau 89 apa 98 Umi? 98, sorry 98. Dulan gitu kan. 98. Nih, kalau langsung jumpa debat pernah nggak? Di jalan kayak di mana kayak gitu? Mana ada mereka boro-boro jumpa debat-debat secara terbuka kayak begitu, diajak head to head aja mereka nggak mau karena mental mereka itu mental keroyokan. Abang nggak usah bicara itulah katanya sama aku kalau jumpa. Jangan bicara agama lah bang katanya. Aku tak pandai. Oh iya 2008, sorry baru ada Facebook 2008. Kalau 98 mah baru kemarin dong. Baru ada Facebook itu 2008 2009. Karena mematikan langsung anak orang kok Tuhan ada aja kau. Kalau aku Januari 2015, jadi masuk tahun ke-9 berarti udah jadi profesor, guru besar medsos. Yakin, betul. 2015 masih profesoran Umi lah 2008. Dari bahasanya, dari bahasanya kan yakin. Iya.
Kalau dulu itu kan perangnya bukan perang pemikiran, tapi perangnya goyang jempol dulu itu. Jadi mereka masih enak, masih bisa copy paste. Kalau kayak gini kan sekarang nggak bisa. Sekarang perangnya perang pemikiran. Apalagi kalau si Sokatul, Umi. Sokatul kan seperti yang dibilang Rocky Gerung. No power, no point tuh yang sering bawa PowerPoint. Nah, Sokatul itu begitu. Berhubung di TikTok kan nggak bisa lagi PowerPoint, nggak ada power, nggak ada poinnya. Mana tuh Sokatul tuh? Mana tuh tunjukkan pesonamu Sokatul? Iya, Anggar jago di medsos. Dulu itu Umi pernah debat ya. Pernah debat, mungkin Dedi tahu. Debat di rumah mereka, Umi itu nggak pernah kok 1 lawan 1, nggak pernah, minimal 3. Ini yang selalu jadi partnernya si Sopiatul kalau debat sama Umi, si Sopiatul, Erben sama Febri. Mereka semua bawa PowerPoint. Jadi gini, bicara sih betul dikasih 5 menit, tapi mereka buka PowerPoint satu orang 15 menit. Jadi Umi tuh 1 jam ke depan baru ketemu lagi 5 menit bicara. Nah kayak begitu loh. Mereka buka PowerPoint-nya satu-satu. Lah Umi bilang, Umi datang ke sini buat debat, bukan buat lihat sales agama lagi mempresentasikan jualannya. Umi bilang kayak gitu. Orang yang pakai PowerPoint ini ya orang-orang sales. Karena orangnya yang mau dijual mana lah laku. Udah kayak MLM aja ya presentasi. Iya. Level marketing. Biar dapat bonus dia. Fitnahan itu hanya laku ya, fitnahan kepada beliau itu, Yesus itu hanya laku di antara iblis jenis jin dan manusia serta setan Belzebul jenis jin dan manusia. Lakunya di situ. Iyalah. Kalau yang waras mana mau dia? Nah, ya sekarang dia yang anti Yesus teriak-teriaknya ke kita. Mana ada yang membunuh Yesus? Mana ada Muslim yang mau membunuh Yesus di zamannya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang ada lagi generasi penerusnya, udah ada lagi tuh generasi PowerPoint, itu si Mina namanya. Kemarin dia masuk room Abudi dan Umi juga kesal gitu ya. Masuk di situ dia sendiri, dia membaca semua Muslim yang bicara, dia terusin aja membaca. Umi bilang orang kayak gini nggak usah dikasih ruang. Karena ini Umi lihat, Umi udah turun naik lagi dia masih ngoceh. Berjam-jam dia baca. Ya kita tidak bisa menghadapi dong orang yang membaca, ya kan? Yang kita mau itu bukan mereka membaca. Buktinya apa, Bun? Saat si Mina ini lagi membaca, Umi tanya, emang Urkasdim di mana? Dia nggak bisa jawab. Iya. Cosplaynya Elias ini, cosplaynya Elias nggak brilian, gampang ketebak. Itu di typingan katanya, maaf ya teman-teman yang kena prank. Hafiz tadi dia tidak tahu bedakan bapak dengan huruf K dengan bapak dengan huruf tidak tanpa huruf K. Itu artinya ketahuan. Situ bukan umat Paulus Parisi. Kasihan belum. Elias. Dad naikin itu si Dambek, Dad. Dari kemarin dia ngomong kayak gitu terus. Naik sini lu. Naik. Biar kita apa dulu? Sini naik. Lu kalau ada Dambek, ada tua rahib pentolan sekte dari kafir Zionis, gerombolan serigala kafir nifak munafik tuh yang menjadi otak dalang dari pembunuhan berencana dari Rasulullah wa Nabiullah Yesus. Dambek. Bun, gak ada umat Islam. Dia bilang si tua ini lagi ngarang terus katanya. Ntar orang-orang yang lebih tua dari gua di sini, makanya dia maling, teriak maling umat Paulus Parisi gitu loh. Maling anak orang tua. Umat Paulus Parisi gitu loh, Umi. Bibel aja. Naik, saya turunin yang dulu ya sebentar ya. Bibel aja diserang habis-habisan oleh mereka. Aku lagi mau ngegas orang itu nih. Jambak kenapa? Dulu ya.
Dambe, kenapa Bentar, Bible maaf ya. itu kau serang? Karena itu kontradiktif, itu melawan doktrin sesat Sebentar, Bu gerejamu Dokter. itu Bu loh. Dokter sebentar. Bentar Bu sebentar. Dini, Bu Dian. Bu Dokter Ini itu aku bocor nyambut juga loh. ini, Dedi. Aku nyambut ini. Sebentar, iya. Belum apa-apa dia Sebentar, udah sebentar, kejang-kejang sabar. ini. Nanti Bentar, diambil Bu, tiang bentar, listrik Bu. gua Bentar, pegangan. Sebentar. Dambek. Sebentar, Bu Dokter. Dambek. Sebentar, aku mute dulu Bu Dokter ini nih. Nggak bisa dibilangin juga nih Bu Dokter. Dokter Bawa ini tiang kan listrik, benar-benar Dambek. ganti. Sebentar, Bu Dokter. Tahan. Mbak Ani udah aku jambak tuh, silakan naik tuh. Bang, siapa tadi namanya? Dambek. Silakan naik. Papa jahat. Hai Papa jahat, sini dong. Sesat semua isi roomnya. Orang nggak waras nggak usah Hai diladenin. Papa Kita jahat. sama nggak warasnya. Udah. Hai diem Papa aja. jahat. Ini Papa kayaknya jahat, kalau Papa Mama jahat, jahat. Orang jahat kok diiniin dilayani. sama Bunda Adiani nih kayaknya cocok. Oh, bukan bukan Bang Aku diundang kok. Ban. Gimana sih? Aduh. Dambek. Kalau gitu salam aja lah. Kalau gitu salam-salam aja ntar turun. Bang host, Dambek. Mana sih? Dambek, Mana? Oh, ini. DHAM. Oh iya ini. Dambek. Oh, Halo, Ra. Ayo Nggak kita bisa tarik dia. buktikan di sini lu yang tua apa gue yang Oh, tua. nggak bisa Ayo. dijambak kalau nggak berteman, Umi. Nggak bisa dijambak, Umi. Gimana sih? Mana dia? Coba Kalau sini dia kirim privat permintaan. akunnya, nggak Privat mau akun dia kirim permintaan, dia maunya typingan doang itu. Itu yang Ya udah, kalau gitu aku blok. gambar profilnya sama mukanya sama kerak tuh. Udah aku blok aja, aku bisukan. Oke? Oke gitu orangnya. Namun masih naik bisukan. Nah, bagus kan? Iyalah, nantang Pergi tuh. sana. Ayo kalau ada Kristen lain silakan naik. Si Papa jahat, Umi masuk di room filsafat, dia takut kebongkar ya kan. Dia itu orang yang sirik, yang iri dengan AdSense loh. Kaum koin yang iri dengan AdSense. Sampai nih si Papa jahat ini ya, saking irinya sama orang-orang YouTuber. Dia itu ini Det, ngerekam layar waktu kita ngobrolin AdSense. Terus dikirimlah ke Abi Abdurrahman. Ini Abi katanya, ini di roomnya ini orang-orang katanya lagi jual agama. Ini kan gitu ya. Orang dungu itu kayak begitu. Enggak jual agama, AdSense itu kan udah bonus dari Allah lah, itu nomor sekian. Enggak, dia itu iri. Dia iri ngeksis di TikTok, koin pun nggak dapat. Nah sekarang gini loh ya, kalau orang Papa jahat itu memang pernah di Zoom ya, Umi ya? Papa di Sama Zoom, aku udah di streamnya pernah. ada ya Papa jahat? Nggak ada. Dia enggak. itu orang pemburu Sebentar, koin. sekarang gini, kalau tujuannya apa ya namanya itu, ngapain ngurusin dapurnya orang gitu loh. Kalau aku sih begitu. Selama ini loh, jujur ya, aku selama hampir 3 tahun lebih kan, 3 tahun lebih sudah di Zoom maupun nggak pernah aku ngurusin AdSense-nya orang. Jujur, pernah nggak sih kamu dapat? Nggak pernah. Apa sih AdSense Bang Deddy? Dia bilang kayak gini. Pendapatan. Bu Dokter diam dulu ah. Si Wafi, si Juma, si Rifa, si Umi Dini ini penjual agama demi uang, demi cuan katanya. Bang Ded, aku aja yang disuruh diam, Umi enggak. Iya kan aku lagi ngomong sama Umi. Diskriminasi, memangnya Umi cantik, saya nggak cantik apa? Enggak, Umi itu tua. Nah jadi gitu, nggak pernah aku gitu-gitu tuh. Mana yang mengakui anak orang Tuhan naik. Gini loh ya, kalau ngurusin dapur orang gitu. Gini loh Det, AdSense itu justru rasa terima kasih para pengiklan ke konten-konten kita. Mereka jual iklannya di konten kita karena konten kita rame. Nah, pemasang iklan ini numpang promosiin iklannya di konten kita. Jadi bukan kita yang nyari duit. Pengiklan yang nyari kita, yang nyari konten. Maling teriak maling. Ya, pasang iklan. Begitu sekarang loh. gini loh ya. Justru itu tuh dengan adanya YouTube, TikTok, Zoom itu kan jadi ladang dakwah gitu loh.
Kita kan siar di situ, kan di situ. Ambil positifnya aja, jangan apa ya, kalau uang itu udah nomor sekian gitu loh. Makanya jangan tolong ngurusin dapur orang. Jadi gitu kepanasan sendiri. Kalau mau Papa mau jahat dapat ini, 20 Dad, kita juta, harus 50 juta, maklum. kenapa memangnya? Karena akhlak dia Kalau- itu pengadu domba, Dad. Dia mau ngadu domba Islam dengan cara kayak gitu. Bahwa ada bahasa nih, si Umi lagi cerita tentang Edson itu seperti apa sih? Padahal Umi di situ dipotong loh videonya. Papa jahat Potongnya tinggal kayak gitu. dicipok Umi. Dikasih jurus Gini. cipok. Enggak, dia itu nggak tahu lah, nggak waras kayaknya. Enggak, dia Umi kan lagi cerita kayak begini. Umi, walaupun Edson YouTube tuh gede loh. Gue bisa 12 juta sampai 16 juta tiap bulan orang yang pasang iklan di konten gitu kan. Tapi pada saat channel kena dismonetisasi sampai dengan berbulan-bulan, apakah aku misalkan berhenti enggak syiar? Kan enggak. Kalau kita hitung-hitungan tinggal bikin channel baru. Tapi kan Umi enggak, Det. Jadi tahu kan berapa bulan misalkan channel Umi dismonetisasi. Iya. Artinya kita sudah ngeluarin biaya untuk kuota untuk listrik. Tapi kita nggak dapat iklan, umpamanya nggak ada iklan yang pasang, ya nggak apa-apa. Uang tujuan kita bukan untuk itu, tujuan kita untuk membentengi umat, ya kan? Dari orang-orang yang memurtadkan ke jalan yang sesat begitu loh. Kayak ke jalannya yang ditempuh sama si Papa jahat ini, itu kan jalannya sesat, ya kan? Nyerang-nyerang Muslim dengan fitnah. Ngakunya Muslim, tapi nyerang Muslim dengan fitnah. Kurang asam lah itu. Iya, nggak ada kerjaan, dia tuh pengangguran. Nyari Terus perhatian Umi, jablay mungkin. Diperhatikan lah Umi lebih intens. Anggar Iya, jago butuh di perhatian. sayangnya lu, Papa jahat di Zoom mana-mana pun lu tuh tertolak gitu karena orang udah tahu akhlak lu tuh pengadu domba. Ngaku Islam dengan Islam dibenturkan. Apa coba tujuan lu? Nyari duit itu bukan dengan cara kayak begitu, coy. Ya kan? Mendingan lu jadi kulit panggul deh sekalian daripada lu jadi tukang fitnah ngebentur-benturin Muslim sama Muslim. Kalau Muslim sama Kristen mah udah nggak usah diceritain. Mi, lupakan Mi, namanya aja nggak suka aku. Papa jahat, mama jahat, anak jahat, apa jahat semua itu lupakan. Iya. Gak usah disebut-sebut lagi tuh. Ada. Iya, Papa jahat Indosiar 3 itu nama judul sinetron Bang Sera. Iyalah, tapi Dia ngapain? aktor sinetron. Papa jahat, mama jahat. Wajahnya semua mirip jahat. aktor sinetron. Jahat itu. Wajahnya aktor dia, ganteng maksimal Papa jahat Indosiar 3. Itu yang mau dibawanya ke sini. Gini loh ya. Kalau sudah di otaknya dimenamkan AdSense pendapatan, jadi hancur nanti. Beneran. Si anak Batak kan Jadi gara-gara hancurnya itu. Iya, jadi hancurnya itu coba contoh-contoh Kristen itu kan begitu. Rebutan lah mereka merasa Gini loh, donasi itu. Dad, gini Jual Dad. agama. Jadi tahu AdSense Umi setiap bulan berapa dari YouTube, ya kan? Bisa di atas 10 juta. Tapi dengan adanya TikTok ini, TikTok apa coba? Nggak ada duitnya TikTok itu. Tapi Umi bela-belain, kita ini bela-belain ya yang masuk ke dari YouTube ke TikTok ini bela-belain ninggalin konten-konten di sana. Buat apa? Kalau gua mau cari duit, gua mah mending udah jabanin YouTube gitu. Duitnya gede, YouTube itu beneran. Yang pasang iklan di konten-konten gue gede, bayarnya mahal. Nah sekarang di sini di TikTok ada nggak yang pasang iklan di konten-konten kayak gini? Kan nggak ada. Panggilan Ya kan? hatinya nih. Tapi biasanya Iya. di live kan di TikTok, Umi. Gimana? Di live kan di TikTok mereka. Di live kan di TikTok, TikTok di live kan Di YouTube, gitu. di YouTube. Iya ada, paling cuman 3 ya, paling cuman 3 channel aja, Bang Zuma, Pak Julfikar, kemudian Bang Handi. Dan itu pun bukan niat untuk mencari itu, tapi mereka pengen tahu perkembangannya gimana di TikTok. Iyalah. Karena kita memang sudah disarankan untuk semua terjun dulu ke TikTok, karena di TikTok ini PR-nya lebih berat gitu loh. Makanya kalau Bang Deddy ngejar ini uang, mungkin Go ini mau naik nih. Go. beneran Oh, Bang. terus apa lagi tuh?
kalau mau ngejar uang di tahu YouTube itu. nih, aku aja konten durasi 30 detik, 30 menit. Itu yang pasang iklan itu bisa sampai hampir 1 juta 30 menit. 800.000 yang pasang iklan di channel aku, di channel Umi. Kontennya durasinya cuma 30 menit dibayar 800.000. Terus mau ngapain coba? Ke TikTok mau ngapain? Ditinggalin konten-konten yang menghasilkan uang. Kan gitu ya? Ya, TikTok dapat apa? dapat koin nih. Nih Umi selama di TikTok berapa ya? Mungkin 3 minggu ya. Yang yang ngasih koin baru mobil balap aja baru 1. Mobil balap Mobil balap. 7.000 koin. Ya kan? Berapa kalau diuangkan? 7.000 kali 250 rupiah lah. Di TikTok ini kan katanya kalau berapa deh 200 koin itu 15.000 ya? Iya, rupiah. Aku nggak tahu ada nggak koin. Ya lah, mending gua ngoceh di channel gua di YouTube gitu loh. Kalau parameter kita uang. Nah ini si Papa Jahat ini Enggak, orang Mi. yang iri. Dia main cari Intinya koin fokus dia aja, nggak itu tuh dapat. panggilan hati. Panggilan Iya, hati udah. nggak usah Kayak dibaca kami lagi semua tahu nih, kok. aku bilang. Udah biarkan aja itu framing mereka itu. Udah biarin Iya, aja. suka hati dia lah, Mi. Biar aja lah hak dia udah. Ini biadabnya nih si pengadu domba ini. Umi lagi ngomong-ngomong kayak gini, dia rekam, tapi rekamnya dipotong pada saat Umi bilang, aku berbulan-bulan tanpa AdSense pun channel tetap jalan, konten tetap jalan. Pengeluaran di YouTube berapa per bulan? Antara 1 juta sampai 1,5 juta. Bodo amat. Ya kan? Jadi ngerasain mungkin di YouTube itu jauh lebih mahal daripada di TikTok gitu pengeluarannya. Karena YouTube eksklusif, mahal. Yang nonton juga mahal. Tapi apa peduli nggak? Gue tetep kok syiar. Nah ini biadabnya si Papa Jahat itu tuh, giliran pembicaraan kayak gitu dipotong. Kata Abi Abdurrahman nih si Papa Jahat ini sampai ngadu-ngaduin Umi ke saya. Itu sampai dia kirim tiga potong Gue mau video. naik tuh. Dad. Go. Ya, Go. kayak Kalau aku aja. bisa saya naik, yang kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau kayak host ini ya, host itu nggak butuh koin, host butuh singa besar sama bundaran HI itu. Lumayan tuh, bundaran HI sama singa besar. Iya, Seriusan. Beneran. Tadi kan si Papa Jahat bilang yang penting katanya gua kaya. Coba kalau lu kaya, gua minta singa buktiin. Sekalian mending gua cari duit di TikTok. Yang kaya sih yang mana, Umi? Yang banyak uangnya tapi utangnya jauh lebih banyak. Yang banyak piutangnya. Piutangnya 2 miliar, utangnya 10 miliar. Kaya tuh. Iya, itu kan pengakuan dia, Bun. Ya coba kalau dia banyak duit, ya kan? Lu jangan warawiri di TikTok cuma ngadu domba doang. Lempar sih sama gua, baru gua angkat jempol buat lu gitu loh. Jadi lu jangan cuman jual bibir lemes lu aja gitu. Lu tuh cowok gitu. Penyakit hati lu tuh udah kebangetan. Bapak Jahat Indosiar 3 lempar singa ke aku. Itu gempanya pasti kerasa sama ke Umi tuh. Bapak Jahat Indosiar 3. Ayo lempar. Aduh.